Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ashrafil mursalin wa a'zamil alamin Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, kita dianugerahkan oleh Allah kehidupan yang lebih baik. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dalam sebuah hadisnya. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, bahwa akan datang suatu masa di mana umatku jauh meninggalkan ulama dan fuqaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, apabila umatku sudah jauh dari para ulama yang membimbing pada tauhid yang benar, pada keimanan yang mantap, dan pada syariat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji umatku itu bisalasi baliyat, dengan 3 cobaan yang begitu besar. Ulah yang pertama adalah yarfa'ul barakat min kasbihim. Semua upaya yang kita lakukan tidak ada berkahnya sama sekali, tidak ada nilai kebaikannya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala segala keberkahan dari semua yang kita upayakan. Dan ini berarti tidak ada kebaikan lagi dari yang kita miliki, dari ilmu yang kita miliki, dari harta yang kita miliki. Yang kedua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan mengutus kepada umatnya, kepada kita, seorang pemimpin yang zalim. Kita diatur tidak lagi oleh orang yang adil, tapi kita diatur oleh orang yang rakus,
oleh orang yang tamak, oleh orang yang dolim, tidak lagi peduli kesengsaraan yang dialami oleh rakyatnya sendiri, tidak lagi peduli yang dirasakan oleh bangsanya sendiri, tidak lagi peduli yang dirasakan oleh bawahannya sendiri. Karena kepemimpinan yang adil ini menjadi ujian saat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dari ulama yang benar. Yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling bahaya. Bahwa kehidupan bahagia di yaumil akhirat tentu saja saat kita membawa iman yang dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita jauh dari kebenaran, jauh dari orang-orang saleh, kita terjerumus pada kedoliman, semua yang kita miliki tidak ada berkahnya. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan menghadap Allah tanpa iman. Inilah hadirin kaum muslimin yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hadis lain, dan ini sangat populer, Rasulullah menjelaskan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya, bahwa tegaknya dunia ini itu dengan 4 hal. Yang pertama bi ilmil ulama, oleh karena ilmunya para ulama, wa adlil umara, dan adilnya para pemimpin, wa sakhawatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat adalah wa du'ail fuqara, dan doanya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Jadi keempat ini menjadi kesatuan yang sangat kuat untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang mantap, kehidupan yang kuat tanpa chaos, tanpa bencana, kehidupan yang tanpa peperangan, kehidupan yang tanpa kebencian, tetapi diisi dengan kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh dengan toleransi, penuh dengan moderasi. Karena itu ilmunya para ulama, kepemimpinan yang adil daripada pemimpin kita, kedermawanan orang-orang yang kaya, dan doanya orang-orang yang fakir, ini menjadi kesatuan yang utuh. Falaula ilmul ulama, sebab jika tidak ada ilmu ulama yang baik, yang hebat, yang bagus, yang benar, menuntun bangsa ini, menuntun kita semua, menuntun masyarakat ini, lahalakal jahilun, pasti orang-orang bodoh akan hancur, akan binasa. Walaula adlul ulama, walaula adlul umara, dan jika tidak ada keadilan dari para pemimpin kita, la akala ba'dun nasi ba'da, maka sebagian orang akan memakan sebahagian yang lain. Kama ya'kulu dhi'bu al-ghanama, sebagaimana serigala memakan kambing. Walaula sakha'ul agniya, dan jika tidak ada kedermawanan dari orang-orang yang kaya, lahalakal fuqara, maka orang-orang fakir, orang-orang miskin akan hancur mati kelaparan. Walaula du'aul fuqara, dan kalaulah tidak ada doanya orang-orang yang fakir, lahalakal agniya, maka orang-orang kaya pasti akan binasa. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai masyarakat akademik, kita sebagai ilmuwan, maka kita mempertaruhkan ilmu kita untuk kebenaran, untuk tegak di atas kebenaran, dan tidak diperjualbelikan dengan harta yang sedikit. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan pernah mau menukar ayat-ayat Allah, syariat Allah dengan harta benda yang sangat sedikit.
Maka karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'an bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau para penegak keadilan dan menjadi saksi sekaligus menjadi saksi tegaknya keadilan. Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk penguasa, bukan untuk orang-orang kaya, tetapi memang keadilan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tegakkan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Juga jangan sekali-kali kebencian kalian pada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adilah. Dalam tafsirnya Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud berlaku adil adalah bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun. Jadi keadilan itu harus kita tegakkan bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun. Sebab keadilan itu aqrabul taqwa, lebih mendekatkan kita, atau sarana yang paling mudah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adalatul Islam, keadilan dalam Islam, ini dicontohkan berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah bahwa adna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-makhzumiyah, bahwa bangsa Quraisy, suku Quraisy pernah suatu hari dipusingkan oleh keadaan seorang wanita dari klan Makhzum, dari Bani Makhzum. Jadi klan Makhzum itu adalah salah satu klan dari Bani Quraisy. Dia seperti Bani Hashim. Jadi masuk pada suku Quraisy. Ini dipusingkan oleh keadaan seorang wanita allati saraqat, yang mencuri. Maka karena mereka adalah suku yang amat tinggi derajatnya, klan yang sangat bangsawan, hingga malu kalau misalnya dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ faqalu, mereka berdiskusi, may yukallimu fiha Rasulullah, siapa nanti akan melobi Rasulullah SAW. Qalu, maka sebagian mereka berpendapat, wa may yajtari alaihi illa Usama bin Zaid, kayaknya tidak ada yang pantas melobi kepada Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid. Kenapa? Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Usamah bin Zaid itu adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu kalau yang melobinya kesayangannya, mudah-mudahan diterima. Maka datanglah Usamah bin Zaid kepada Rasulullah, fakallamahu. Usamah bin Zaid menceritakan peristiwa pencurian oleh seorang wanita dari Bani Makhzum, melobi kepada Rasulullah. Maka faqala Rasulullah, seketika Rasulullah berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah bin Zaid, apakah engkau datang untuk meminta keringanan dari had Allah, untuk melobi meminta keringanan dari had Allah? Summa qama fakhtatab. Saat itu Rasulullah langsung marah, kemudian dia berkata, Rasulullah bersabda berkata, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya wahai Usamah, yang menghancurkan umat kalian sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Sebab apabila yang mencuri itu orang yang lemah, sebab apabila yang korupsi itu orang yang lemah, aqamu alaihi al-had, maka hukum itu dengan sangat tajam ditegakkan. Wa idza saraqa fihimul qawi wa idza saraqa fihimus syarif
Dan apabila orang bangsawan, apabila orang-orang kaya yang melakukan kesalahan, mencuri atau korupsi, tarukuhu, maka mereka meninggalkan hukum itu. Hukum itu menjadi tumpul. Jadi tajam ke bawah tumpul ke atas, sebetulnya ini bahasa hadis yang diterjemahkan oleh orang kita sekarang. Maka melanjutkan Rasulullah SAW, waimullah, demi Allah wahai Usama, walau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah putriku mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana perlakuan adil itu berlaku untuk semua orang, tidak melihat golongan, gelar, bangsawan, kedudukan. Yang sementara ini kita saksikan hari ini sepertinya agak jauh. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Paling tidak untuk bahan renungan untuk kita semua, bahwa Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang mengajarkan keadilan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita tundukkan kepala, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita dibimbing untuk terus mengatakan kebenaran, dibimbing untuk terus melangkah menuju kebenaran, dan insyaallah kebenaran membawa pada kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdasy syakirin hamdaz zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ma qadaitahu alaina fi amrin faj'al akibatahu rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.